Hasil pikiran yang merupakan rangkaian dari kata-kata yang menjadi kalimat dituangkan dalam bentuk lembaran kemudian dibukukan. Kemudian ini disebut sebagai kitab logikanya. Apakah iya itu disebut kitab yang disebut oleh Allah, Al-Quran? Anomalinya, pembiasanya. Karena ini bagian dari sebuah sabda Ya'jud Ma'jud, kumpulan anomali yang terakumulasi menjadi titik puncak peledakan. Maka hanya orang-orang yang eling dan waspada yang terselamatkan. Ayo kembali. Tadi kita ulang penekanannya. Jadi Alkitab rasionalnya jelas bukan merupakan buku. Karena Quran menyebut buku hasil pikiran kita yang dituangkan dalam buku itu adalah laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Kebenaran, surga, neraka, widodari bukan hasil karya angan-angan dan pemikiran-pemikiran kamu, dan juga bukan dari kitab-kitab yang kamu baca. Jika beragama didasarkan atas pijakan tulisan dan kitab, maka kamu menjadi ahli kitab. Agama tidak didasarkan pada bacaan, tapi didasarkan kepada kebenaran. Rasionalnya kan harusnya begitu. Ya cari kebenaran itu, yang melekat pada kebenaran itu. Cari kebenarannya. Tapi kejadian kan terulang dan terulang, terulang dan terulang kan begitu ya. Apa sih suhuf-suhuf lembaran-lembaran yang tertuang, yang ditulis oleh Allah? Apa lembarannya? Apa lembarannya? Tapi kamu jangan salah paham, nggak boleh membaca buku, enggak. Tapi pada saat dijadikan sebagai referensi utama, dijadikan li'ilah kalimatillah, dijadikan referensi yang bersifat mutlak. Jika orang tidak bisa baca kitab, kemudian ditunjuk ahli neraka, tidak islami, itu yang menjadi salah kaprah. Karena surga neraka tidak ada kaitannya dengan orang bisa membaca Al-Quran atau tidak, bisa membaca kitab atau tidak. Sama sekali nggak ada hubungannya, apalagi disindir hebat oleh Allah. Nabinya, Nabi Muhammad itu umi, tidak bisa baca tulis. Itu kan penyindiran hebat. Seharusnya kita melek otak kita. Kan itu. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad nggak punya wawasan dan wacana, jangan salah paham kamu. Itu maknanya bahwa Nabi Muhammad referensi utamanya adalah kebenaran, bahkan beliau sebagai kebenaran. Dalam menggali informasi, menerima informasi ditempatkan sebagai sebuah referensi yang didasari dalam sebuah di atas pijakan kebenaran. Karena mengenal Tuhan, sehingga tahu tujuan untuk apa kehidupan ini, bagaimana kehidupan ini. Sehebat apapun kamu, menjadi apapun, menjadi siapapun, nggak mengetahui tujuan hidup, kenapa kamu bernafas di dunia ini, ino.
Tampaknya hebat menjadi presiden, tampaknya hebat jadi menteri, tampaknya hebat jadi bupati, tampaknya hebat jadi tokoh. Tapi hanya bereferensi buku, tapi tidak mengenal kebenaran. Tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal akhirat. Kecuali hanya dari bacaan, kecuali hanya dari buku. Akan menjadi nista. Kenapa dikatakan nista? Karena enggak jujur, tidak kenal tapi merasa kenal. Tidak tahu surga, ngomong tentang surga. Enggak tahu tentang widodari, cerita tentang widodari. Enggak tahu susu madunya surga, cerita tentang madunya susu surga. Padahal enggak tahu. Kamu bayangkan, apakah itu enggak lalim namanya? Apa enggak lalim? Gitulah. Kita kan nggak ingin menjadi orang-orang yang lalim dan dolim. Ini bukan skeptis untuk kita loh ya, untuk diri kita. Untuk hikmah bagi kita. Bukan untuk mencari si A, si B, si C. Kan. Kita sehingga punya benteng, kita punya pengendalian diri dan punya benteng. Nggak larut dengan gejolak ambigu kehidupan yang sangat membingungkan saat ini. Lembaran suhuf-suhufnya Allah itu ada di dalam otak kamu sendiri. Otak kamu itulah suhuf. Suhuf di dalam suhuf, kamu punya otak, kamu punya telinga, kamu punya mata, itulah suhuf-suhuf. Kamu punya kaki, punya tangan, itulah suhuf. Lembaran-lembarannya adalah bumi, di mana kamu memijak, itulah lembah. Seperti halnya pada saat kita berbicara tentang masjid, apakah iya masjid ini yang dimaksud di dalam Al-Quran bahwa sujudlah kamu di dalam masjid, sholatlah kamu di dalam masjid, apakah begitu? Karena ini buatan manusia. Kemudian kita sepakati itu sebagai masjid, kan sama seperti itu. Masjid apa begitu loh. Sedang sujud itu adalah ritual tertinggi. Sekali lagi, sujud itu adalah ritualitas tertinggi. Jika dikembangkan kan sama, zikir. Kamu membuat komunitas zikir. Namanya kan banyak, zikir A, zikir B, zikir C, kemudian zikiran. Banyak, kamu membuat itu umpamanya. Kemudian kamu mengklaim telah berzikir, padahal itu hasil angan-angan kamu. Kan nggak masuk akal, kemudian kamu klaim ini zikir kepada Allah. Gitu. Sedang di dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Saya itu menurunkan zikir. Untuk mengetahuinya melalui seseorang yang tahu tentang zikir yang asalnya dariku. Fas'alu tanyakan kepada ahliku. Allah yang ngendikan, tanyakan kepada ahliku. Supaya kamu tuh tahu zikir atau ingat kepadaku itu gimana, bagaimana. Jika kamu tidak menemukan, carilah. Watapi sabila, mencarilah. Orang yang dapat menunjukkan supaya kamu itu punya zikir, yang zikir itu dariku. Kan begitu ayatnya. Dengan narasi bahasa yang supaya kita bisa memahami mudah itu aja. Jadi kembali. Tapi ini bukan berarti mementahkan tentang mana masjid, enggak. Ini supaya pada saat kita memahami bahwa zikir, masjid, kiblat, kitab, itu hasil kesepakatan yang kita
kita tafsiri, kita prasangka, kita suudoni adalah bentuk physically, bentuk fisik, bentuk lahir jasad, maka yang namanya tempuran, perkelahian, olo-oloan tidak akan pernah selesai. Benturan Timur Tengah, rebutan Masjidil Aqsa nggak akan selesai. Klaim bahwa Masjidil Haram lebih hebat dari yang dari Italia, sebaliknya juga demikian, tidak akan pernah selesai. Seharusnya kita dapat bertanya kepada yang bersangkutan, si pencetak tulisan. Katakanlah demikian. Subhanallah biadihi. Saat bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Apakah ayat itu menunjuk subjek benda atau objek yang kemudian disabyekan, dikultuskan adalah yang sekarang difahami. Kan itu seharusnya. Apakah Nabi Muhammad jawabannya juga yang dimaksud adalah Masjidil Aqsa adalah itu yang sekarang ini? Dari guru kita janjani bukan, sama sekali bukan itu yang dimaksud. Hampir semuanya kan diberinya kan retorika, simbol-simbol, banyak, gitu ya. Hasil prasangka. Nabi Muhammad naik buruk, digambar jaran. Sebagai contoh kan begitu. Jarannya banter banget, kayak tatit, akhirnya memahaminya Nabi Muhammad numpak bledek, kilat, lap, kan gitu. Itu kan ya, jadi saat beragama kita sandarannya adalah benda, yang benda ini ada batasan umurnya, jasad sekalipun menjadi kultus, maka pertikaian, olo-oloan, bulian tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah berhenti. Arogansi merasa lebih baik tidak akan pernah dapat hilang dari permukaan bumi. Jadi kalau otak kamu gunakan yang memunculkan perbuatan tanpa otak. Saya ulang, kamu menggunakan otak yang memunculkan perbuatan dengan perbuatan yang tanpa akal. Saya akan bedakan supaya kamu tahu. Saya ulang, saat kita berbuat segala sesuatunya, bahwa kita itu adalah memang memiliki otak, akan tetapi perbuatannya tidak dengan akal rasional dan nalar. Maka kamu merusak kitabnya Allah, kitabnya Tuhan yang telah di dalam lembaran otak kamu. Jika kamu merasa sombong dan bangga, merasa lebih dengan yang lain, lebih karena entah kekayaan, kamu mungkin lebih karena sangu, kemudian merasa lebih karena merasa pinter, kemudian merendahkan yang kamu anggap tidak pinter, merasa lebih karena jabatan, atau kamu merasa anaknya pejabat, atau kamu lebih karena kamu merasa di dalam putranya ustadz upamanya,
kemudian kamu melecehkan yang lain, menjatuhkan yang lain, maka kamu telah merusak otak kamu. Kamu mendangkalkan otak kamu. Kamu telah memotong saraf-saraf neuron kamu. Kamu akan menjadi orang-orang yang akan sulit untuk berpikir secara baik, kecuali hanya berpikir mencari kesalahan orang lain. Kamu akan menjadi orang yang sulit untuk belajar dari kehidupan. Saat lembaran kehidupan ini adalah bagian dari suhuf kehidupan, suhuf Alkitab. Maka kamu akan belajar. Ditunjang dengan belajar membaca, menulis, studi di kelas, belajar mengerjakan tugas, kan itu kan ditunjang. Jangan rusak akalmu dengan perbuatan-perbuatan yang sombong, arogan, iri, dengki, benci. Itu akan merusak otak kita. Apalagi berlaku bully. Jadi bukan sekedar didasarkan sebuah hukum, karena hukum ini bukan. Tapi dasarkan atas kepentingan pribadi kamu, otak kamu rusak, hatimu rusak. Kan itu. Hati rusak itu hati sanubari, hati nuraninya mati akibat perbuatan yang dilakukan, perbuatan yang merusak diri kita. Itu sebenarnya makna sebuah, jika perbuatan buruk dilakukan itu neraka, akan akumulasinya neraka ini. Mati tinggal neroskan nerokone kan gitu. Itu yang disebut orang dolim, orang yang beragamanya mendasarkan sebuah buku yang didasarkan atas bacaan hasil tulisan manusia. Itu disebut sebagai lalim. Itu di Quran An-Nisa 123 itu ya. Waqalu lan tamasana an-nar. Tamasana an-nar ini kan mereka mendefinisikan, banyak manusia itu mendeskripsikan dengan diyakini, kemudian ini diimani bahwa saat mereka itu lesannya bersyahadat. Quran itu bukan melesankan syahadat bukan mengucapkan syahadat, akan tetapi menyatakan bersaksian, menyatakan konkret absolut bersaksi, bukan lesan bersaksi. Lesan kok bersaksi, gak ngerti aku ya. Lesannya bersaksi kan begitu. Ya memang gak begitu sih, lesan yang diberangkatkan dari hati. Memang begitu. Nah, kan kalau kita mengatakan kunci masuk surga itu la ilaha illallah saat mengucapkan kan gitu. Quran kan menyatakan syahidallah annahu la ilaha illahu, bersaksi. Pernyataan
itu karena telah menyatakan secara absolut kebersaksian atas mengadanya diri Tuhan. Dan telah terikat janji saat telah bersaksi, maka terikat janji bersaksi ini suami saya, ini istri saya, kemudian walinya ngesahke, saksinya ada, dok, maka menyatakan kebersaksiannya secara absolut bahwa ini adalah pasangan saya, sah, menyatakan bersaksi melihat dengan mata. Nih kalau kita perilaku nih itu bertentangan dengan yang terus di dalam Quran, Quran ini kan masalah. Sing dosa du Quran, sing dosa kan kita. Sehingga sebenarnya kitabnya sapa? Ya awakmu iki lho kitab-kitab itu. Mula iso dadi kitab sing kena diwaca.